Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Kusumawardani. Saya dari Teknik Industri Universitas Pancasila dengan NPM 44192150011. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi UAS ERP atau Enterprise Resource Planning. Saya merupakan bagian dari kelompok 2, yaitu PT Macan Jaya. Di sini saya berperan sebagai HR atau Human Resource Department dengan role penggajian. Jadi saya di sini akan menggaji karyawan dari PT Macan Jaya. Berikut adalah video saya bagaimana cara menggaji atau payroll dari karyawan-karyawan tersebut. Jadi, sebelum memasuki ke dalam pembayaran, di sini saya akan membuat skenario transaksi. Yang pertama itu ada penginputan data karyawan, lalu dilanjutkan dengan penginputan kontrak karyawan, dan yang terakhir akan memasuki ke pembayaran pekerja karyawan. Lalu di sini saya masuk ke dalam Odoo, database Odoo yang kami punya di PT Macan Jaya. Tapi di sini saya akan login menggunakan akun saya sebagai HR di PT Manja. Jadi, skenario yang pertama itu membuat data atau menambahkan data karyawan. Nah, itu kita bisa import kalau kita punya datanya, tapi kalau kita cuma ingin satu, kita klik create. Nah, di sini saya akan menginput teman saya atau rekan saya, yaitu Ega Dwita Maharatni, yang berlaku sebagai manajer toko cabang. Kita isi juga work emailnya yang sesuai dengan login Odoo beliau, lalu di bagian manajemen posisinya sebagai CTO dengan manajernya itu Mitchell admin karena dia merupakan administrator. Lalu selanjutnya mungkin ada beberapa yang bisa diisi atau diinput seperti data-data pribadi. Terus juga bisa input sidik jari ID dan segala macamnya. Kalau sudah, kita klik save, lalu kita masuk ke menu kontrak, kita klik create. Nah, kontrak ini kita akan namai nama rekan saya Ega, lalu salarinya kita isi juga. Nah, di sini ada pemilihan beberapa salary atau gaji. Nah, di gaji ini kita bisa milih gimana sih pengaturan yang baik. Nah, ini kalau misalkan kita bikin parent atau bukan gaji standar, tapi di sini kita nggak usah bikin, kita tulis aja gaji standar pada umumnya berapa. Tadinya di sini saya ingin membuat ketentuan untuk gaji manajer, gaji berapa, tapi ternyata tidak bisa. Karena saya memang belum terlalu mengerti. Akhirnya di sini saya memutuskan untuk menginput manual tiap orang data-data gajinya. Jadi pas salary structure-nya saya tetap isi base for new structure. Nah, lalu di bagian salary information, nah di sini saya baru mengisi secara manual. Tiap orang berbeda-beda. Jadi seperti Ega itu gaji pokoknya saya isi sebesar 12 juta. 12 juta itu terdiri juga dari
uang makan, dan uang kesehatan. Masing-masing sebesar 1 juta. Lalu klik save. Nah, selanjutnya setelah kita bikin kontrak, di sini saya akan melanjutkan ke transaksi skenario transaksi untuk penggajian. Jadi pada bagian EGA nih kita bisa langsung klik payroll. Nah, ini kan ada beberapa attendance, cuma kan kita nggak ada datanya, jadi langsung aja ke payslip untuk penggajian. Lalu kita klik create. Nah, employee di sini itu kan EGA. Nah, di sini saya ingin memberikan gaji bulan Desember dari 1 Desember dan diakhiri di 31 Desember. Jadi nanti nama payslip-nya itu Salaris Ega Dwita bulan Desember 2021. Terus kontaknya kita isi Ega. Nah, di sini ada keterangan worked days-nya. Ini Kak, kita bisa isi manual atau bisa otomatis kalau misalkan udah ada Finger atau ada ini, cuma kita bisa isi manual. Berapa jumlah kerja masuk, berapa jumlah masuk kerjanya, masuk kerja dan berapa jumlah jam kerjanya. Lalu kalau sudah kita klik save, lalu kita bisa print si payslip-nya atau gajinya berapa. Nah, ini adalah payslip-nya. Lalu selain itu untuk payslip-nya kita bisa bisa bikin di menu payroll. Nah, tinggal klik create. Nah, di sini udah ada punya si Ega. Sama, cuma bedanya di sini kita harus isi employee-nya siapa terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini banyak membantu, apalagi terkait dengan penggajian, kontrak karyawan, dan sebagainya di ODU SOD ini. Dan juga dapat memenuhi UAS saya dalam ERP.